Episode 2, Heartbeat, dimulai tepat setelah In menggigit leher Wohyul. Saat dia akan meninggalkannya, dia menemukannya terbaring tak bergerak di tanah dan curiga bahwa dia telah membunuhnya. 괜찮아요? 이봐요. Tentu saja, dia tidak memiliki denyut nadi, jadi menjadi vampir tidak membantu. Dia dibawa ke ruang gawat darurat dan dilakukan resusitasi kardiopulmoner. Tetapi denyut nadinya tidak dapat diukur. Ini adalah hasil yang diharapkan, tetapi In terkejut dengan berita itu. Dalam perjalanan untuk dibawa pergi oleh seorang perawat, Wohyul terbangun di bawah kasur berdarah dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa minum darah manusia di depan umum. Kebangkitannya mengejutkan dokter dan In-hae yang membayar biaya selangit untuk pulang. Namun dalam perjalanan, mereka bertengkar ketika dia mengancamnya bahwa dia tidak mengetahui perjanjiannya dengan leluhurnya dan bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. 아니 그니까 난 모른다니까. Wohyul tidak mau menerima argumennya, tapi In-hae bukanlah orang yang mudah menyerah dan berhasil meninggalkannya dan bergegas pulang, meninggalkannya di jalanan. 어디로 모실까요? 어디가? 같이 가야지! Tidak tahu di mana dia berada, Wohyuk mulai berkeliaran di jalanan, bertanya-tanya siapa dia, manusia atau vampir, atau di suatu tempat di antara keduanya. Saat dia merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia terkejut melihat betapa dramatisnya dunia telah berubah. Tapi tujuannya yang paling cepat adalah kembali ke istana dengan cara apapun. 일단 저택으로 돌아가야 한다. Sementara itu, di mansion, Sang-hae dan Dong-suk menyiapkan perlengkapan pesta untuk membangunkan Wohyuk dari tidurnya, tapi terkejut saat menemukan peti mati terbuka. Saat keduanya bertanya-tanya di mana dia berada, Wohyul mencoba memanggil taksi tetapi gagal total. Bingung dan lapar, dia melihat seekor kucing di jalan dan mengira itu yang Nam, dengan panik mulai mengejarnya. Di tempat lain, In mengemas hidupnya ke dalam sebuah apartemen kecil dan menuju sebuah rumah besar. Wohyul mengejar kucing itu selamanya, tetapi dua orang yang lewat membantunya kembali ke rumah. 걸어서 15분 정도. 내 단골 가게였지. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, dia sangat gembira, dan lebih bahagia lagi ketika dia menemukan seorang penjahit tua yang sekarang dijalankan oleh nenek moyang laki-laki yang pernah dia kenal. Di dalam mansion, dia dengan penuh kasih memeriksa semua barang miliknya, lalu memutuskan untuk menghabiskan 1 hari lagi di peti matinya untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Sayangnya, ada yang tidak beres dengan peti mati itu. Namun, semua ini harus menunggu sampai dia mendengar seseorang, dan langsung menjadi getir saat melihat In-hae masuk. Keduanya segera memperebutkan siapa yang tinggal di mansion, tapi tak satu pun dari mereka mundur. Wohyul memberitahunya tentang cobaan beratnya di peti mati, dan bagaimana dia melewati neraka, dan dia tidak menindaklanjuti rencananya yang telah disusun dengan baik yang akan membuahkan hasil. In-hae, tentu saja, sungguh, tidak mempercayai klaimnya sebagai vampir, dan keduanya sekali lagi berdebat tentang siapa pemilik sebenarnya dari mansion itu. Sayangnya, karena dia bukan manusia atau vampir, dia tidak bisa masuk ke dalam diri vampirnya, dan akhirnya menjadi bodoh di hadapannya. Lebih buruk lagi, dia tidak memiliki kekuatan vampir dan mencoba mencuri atau menggunakan sihir untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya, hanya membuatnya semakin menyedihkan, dan pasti menguji kesabaran In-hae. Ketika dia mencoba menghipnotisnya sebagai upaya terakhir, dia menatap matanya dan melihat bayangannya.
Kemudian, ketika Inhai pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu untuk dimakan, dia menemukan Wohyol mengobrak-abrik tempat sampah, mencari Yang Nam yang terlihat seperti kucing liar. 그리고 선생님. Ketika mata mereka bertemu, Wohyol meminta semangkuk ramen instan dan langsung terpikat oleh rasanya yang lezat. Dia tidak percaya rasa berbeda yang dia rasakan pada ramen untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan segera mulai mengunyah makanannya meskipun panas. 이런 자극. 먹어요. Setelah penjual membangunkannya, dia pergi keluar dan bertemu Yang Nam, dan mereka mendiskusikan masa depan mereka. Yang Nam dengan penasaran menyebutkan bahwa membuka peti matinya akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi seorang wanita manusia. Pikiran itu membuatnya bingung. Keesokan harinya, Inhai terbangun dengan berita buruk, apartemen lamanya ditempati oleh kru konstruksi, yang mencabik-cabiknya, dan semua harta miliknya berkeping-keping. Dia meminta mereka memberinya waktu untuk pindah, tetapi mereka menolak untuk mengalah. Ketika mereka menyerahkan barang-barangnya, dia terus bertanya tentang barang-barang itu. Sementara itu, Dosik tiba di kompleks apartemen dan terkejut melihat seorang wanita tergeletak di lantai memohon krunya untuk tidak membuang barang-barang mereka di jalan. 지금 뭐 하는 겁니까? Dia meminta kru untuk menghentikan pekerjaan mereka dan terkejut menemukan Inhai di jalan. Ternyata, mereka pergi ke perguruan tinggi yang sama dan dia mungkin naksir dia di beberapa titik. Saat ini, dia mengajaknya minum kopi dan mereka menyusul. Dia menawarkan untuk membantunya dengan cara apapun yang dia bisa, tetapi dia menolak apapun darinya dan berjanji untuk pindah pada akhir minggu. 아니요, 괜찮아요. 부담 안 가지셔도 됩니다. 짐은 이번 주 내로 꼭 빼드릴게요. 그래도 제가 알아서 할게요. Sebelum pergi, dia menawarkan kartu namanya dan memintanya untuk menghubungi jika dia membutuhkan sesuatu. Di dalam mobil, Dosik meminta sekretarisnya untuk menyelidiki kasus penipuan perumahan baru-baru ini. 이번 전세 사기건 우리가 좀 알아볼 수 있을까요? 네, 알겠습니다. 구 실장님, 네, 대표님. Di mansion, Wohyol mencoba membuka pintu tetapi menemukan Inhai tidak ada di dalam. Dia ingat nasihat Yang Nam untuk tetap dekat dengannya sejak manusia biasa seharusnya tidak bisa membuka peti mati sendiri, membuktikan bahwa dia tidak biasa sama sekali. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Inhai melihat mantan pemiliknya mencuri uang dari orang asing sekali lagi dan mengikutinya. Saat dia menghadapi bahaya, gigitannya di leher Wohyol mulai terasa sakit dan dia bergegas keluar ke jalan setelah merasakan Inhai di dekatnya. Berdiri di tengah jalan, dia mengingat kata-kata Yang Nam sekali lagi, bahwa dia harus menahan minum darah selama dia bisa dan dia harus melindungi Inhai dengan segala cara karena dia adalah kunci baginya untuk menjadi manusia. Merasakan bahwa dia tidak akan bisa melindunginya tanpa indera vampirnya. Dia meminum darahnya, dan segera mendapatkan kembali semua kekuatannya, yang kemudian dia gunakan untuk melacak Inhai yang masih mengejar Tuan Tanah. Merasakan teriakannya, Wohyol segera mengikuti suaranya saat Inhai berlari semakin dalam ke bagian kota yang agak tidak aman. Akhirnya, Tuan Tanah melompat ke arahnya, dan hampir memukulnya dengan tongkat ketika Wohyol jatuh dari langit untuk melindungi Inhai. Setelah pertarungan yang agak sepihak, dia menanamkan rasa takut akan Tuhan, atau iblis, ke Tuan Tanah serta Inhai karena dia siap untuk percaya bahwa dia mungkin benar-benar vampir. Di adegan terakhir, Wohyol mengulurkan tangan kepada Inhai dan memintanya untuk pulang bersamanya, saat dia duduk di lantai dengan tidak percaya. 당신 괜찮나? 진짜로 뱀파이어? 진짜였어? 이제야 좀 믿음이 가나? 가자. 집으로.